memiliki ciri khas masing-masing, ya. Ciri khas masing-masing di mana semakin tinggi nomor atomnya, maka biasanya spektra yang dihasilkan itu di lambda yang lebih kecil kayak gitu. Nah, tapi di beberapa alat itu biasanya juga dia itu sumbu X-nya itu atau detektornya itu membaca bukan dalam bentuk panjang gelombang, tapi dalam bentuk energi. Biasanya ada yang kalau di alat-alat itu di alat uh, yang sekitar kita kayak di ANOR sama di LPPT itu biasanya dalam bentuk energi. Yang mana antara antara lambda dengan energi itu dia berbanding lurus ya kalau nggak salah. Bentar. E sama dengan HC per lambda. Oh, berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik gitu. Nah, sebenarnya sama aja konsepnya yang pasti apa namanya? Untuk kenapa dia bisa mendeteksi unsur secara langsung langsung sekaligus dikarenakan masing-masing unsur itu menghasilkan berkas karakteristik masing-masing seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa berkas sinar X itu selalu dia polikromatis. Nah, dia ke alfa, ke beta, dan kontinu. Nah, apa sih beda ke alfa, ke beta, dan kontinu? Nah, aku misal kasih contoh, ini di kulit, bentar. Ini misalnya kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Nah, ketika elektronnya itu mental, yang elektron K-nya itu tadi mental, kan ini um, ada posisi kosong. Nah, ketika elektron yang L itu yang turun ke bawah atau mengisi kosongan di kulit K tadi, ini disebut dengan K alfa. Nah, ketika yang mengisi posisi bawah itu adalah dari kulit M, itu dia disebut K beta. Nah, semakin jauh kulitnya itu yang mengisi kulit K ini, maka energinya itu semakin lemah. Energinya semakin lemah, sehingga energinya yang semakin lemah itu biasanya cenderung diabaikan dan intensitasnya cenderung tidak setajam yang ke alfa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa antara K alfa dengan K beta itu untuk puncak intensitasnya biasanya lebih tinggi K alfa. Nah, karena apa namanya? Karena intensitas yang dihasilkan lebih besar di K alfa, makanya biasanya dipakai itu yang K alfa kayak gitu, yang dipakai untuk analisis itu yang K alfa. Sedangkan untuk K beta dan continue itu biasanya di filter. Nah, logam filter itu fungsinya untuk menyaring apa namanya? Energi yang dilepaskan oleh si K continue dan K beta kayak gitu, sehingga dan nanti di alatnya itu yang semulanya kalau ketika tidak disaring itu bentuknya kayak gini, nah setelah disaring itu dia hasilnya biasanya lebih ke satu aja kayak gitu. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau untuk sinar kontinu itu biasa sering dipakai di kita ronsen gitu. Di ronsen itu X-ray yang dipakai adalah X-ray dari sinar kontinu, bukan ke alfa. Kalau misalnya dipakai ke alfa, yang ada nanti uh, kemungkinan ya tubuh kita mengalami mutasi kayak gitu. Nah, kemudian, nah di sini, nah apa sih bedanya antara XRD dan XRF kayak gitu? Bedanya XRD dan XRF di sini untuk XRD itu dia cenderung kualitatif dan lebih ke melihat jenis dari kristal itu atau sampel gitu. Biasanya yang diidentifikasi itu sebuah kristal kayak gitu. Yang sedangkan kalau yang Almorf itu biasanya peak-nya pun kan tidak terlalu karakteristik, lebih ke peak lebar atau peak landai seperti itu. Makanya biasanya itu XRD itu lebih cocok untuk sampel yang kristal gitu. Kemudian untuk XRF itu dia lebih ke analisis kuantitatif, tapi bisa juga sebenarnya dia lebih dikatakan semi kuantitatif karena nanti kita bahas di belakang berkaitan dengan kelemahan dari si XRF ini.
Kemudian untuk sampel XRF ini bisa untuk sampel cair, larutan, dan padat. Sedangkan XRD itu kayaknya untuk sampel cair nggak bisa deh. Mungkin kalau yang sampel cair mungkin biasanya di freeze dry terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian materinya itu yang dianalisis itu dalam bentuk atom. Kemudian semua unsur bisa dianalisis kecuali yang kecil sama nomor atomnya kurang dari 8 kayak gitu. Batasnya itu di oksigen. Oksigen ke belakang nggak bisa. Adapun logam yang nggak bisa dideteksi oleh XRF itu tuh ada logam litium. Kalau ya logam litium itu tidak bisa di analisis oleh XRF. Sama berilium. Nah, di sini kita bisa lihat interaksinya. Nah, ini sinar X yang dihasilkan oleh kawat Wolfram itu yang ada di alat biasanya. Nah, akan menabrak sampel kayak gitu, sampel. Nah, di sini yang terdifraksi itu biasanya dipakai untuk analisis XRD, sedangkan yang untuk analisis XRF itu adalah yang energi yang dihasilkan dari peristiwa fluoresensi kayak gitu. Atau bisa dibilang juga sebenarnya transmisi atau transmitansi kayak gitu. Nah, di sini ada namanya peristiwa Auger elektron yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Slide nanti akan kita bahas. Nah, efek Auger elektron ini juga atau biasa disebut auge itu yang menyebabkan titik kelemahan untuk XRF ini kayak gitu. Untuk detailnya nanti akan kita bahas di bawah. Kemudian pembentukan puncak difraksi pada XRD itu biasanya itu dia harus puncaknya itu muncul ketika susunan kristalnya itu susunan ya bidang kristalnya itu teratur. Karena ketika dia teratur maka sudut dua tetanya itu akan bisa diibaratkan seperti ini. Ketika puncaknya itu sama, dia akan saling mendukung kayak gitu. Nah, jadi peak yang dihasilkan lebih besar sehingga ketika dia itu tidak beraturan, nah biasanya gelombang yang dihasilkan itu kayak saling meniadakan kayak gitu. Makanya biasanya yang muncul itu adalah dari bidang-bidang kristal yang teratur kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan hukum Bragg di mana hukumnya itu rumusnya itu n kali lambda sama dengan 2D kali sin theta kayak gitu. Di sini maksudnya itu sebenarnya prinsip trigonometri ya teman-teman, menghitung segitiga, menghitung panjangnya dari si ini itu. Nah, kenapa pakai sin? Karena dia bentar. Nah, ini kan sudut yang nah ya, ini sudut bidang yang dihasilkan oleh si sampel itu, sudut bidang dari si sampel. Nah, karena lintasannya itu ada 2 dari sini dan ke sini, makanya dia dikali 2 kayak gitu. Kemudian apa aja sih yang bisa kita dapat dari data XRT itu? Nah, dari data XRT itu bisa mengidentifikasi jenis dan struktur kristal kayak gitu. Nah, kita bisa tahu indeksasi dari bidang kristal yang akan kita analisis. Kemudian kita juga bisa tahu bentuk dari kristal kita itu apakah kristal atau semi kristal atau amorf kayak gitu. Kemudian ukuran kristalnya juga kita bisa tahu. Kemudian untuk jumlah atom per unit sel itu bisa kita dapatkan juga, tapi dengan metode pengolahan data yang lebih mendalam lagi kayak gitu. Kalau umumnya generalnya biasanya cuman bisa ngelihat kristalinitas sampel, kemudian pergeseran 2 theta, kemudian ukuran kristal sama
Mungkin bisa juga untuk mengetahui regangan kristal kayak gitu, regangan kisi kayak gitu. Kemudian kita bisa mendapatkan penentuan keberhasilan atau kemurnian hasil sintesis. Nah, di sini ada nama analisisnya itu refinement. Nah, itu tuh dia lebih lebih expert untuk pengolahannya. Di sini itu kita bisa tahu misalnya kita punya sampel komposit komposit antara TiO2 dan Fe3O4 misalnya. Nah, dengan pengolahan lebih lanjut itu kita bisa tahu dari peak XRD-nya itu kita bisa tahu TiO2-nya itu berapa persen kristalnya, kemudian Fe3O4-nya itu berapa persen kristalnya. Nanti totalnya itu sama dengan 100% kayak gitu. Nah, ini bisa juga kita ketahui. Selama ini kan kalau kita bikin sampel komposit, kita cuma tahu nih ada dua puncak karakteristik yang ada dua kumpulan puncak karakteristik yang muncul, punya si TiO2 contohnya dan punya si Fe3O4. Tapi kita tidak jarang menghitung komposisi dari masing-masing kristalnya itu. Nah, sebenarnya bisa dilakukan perhitungan dengan analisis lebih lanjut gitu. Kemudian kita bisa dapatkan juga informasi mengenai deteksi pertumbuhan kristal, kemudian transformasi atau kerusakan kristal. Nah, di sini semakin besar kristalnya, maka puncaknya semakin sempit, kayak gitu. Semakin besar ukuran kristal, maka lebar puncaknya semakin sempit, kayak gitu. Semakin lebar puncaknya, maka ukuran kristalnya semakin kecil. Nah, di sini makanya bisa kita tahu deteksi pertumbuhannya. Ketika pertumbuhan kristalnya itu bagus, biasanya puncaknya tajam dan lebar puncaknya itu cenderung lebih sempit, kayak gitu. Kemudian kita bisa tahu ukuran kristal rata-ratanya dengan menggunakan persamaan Scherrer. Biasanya kalau Pak Suyanta bilang sih persamaannya Scherrer aja, bukan Debye Scherrer. Itu ada ceritanya waktu itu Pak Suyanta ceritakan. Kalau nggak salah yang Debye itu apakah supervisornya atau gimana gitu waktu itu diceritakan. Nah, intinya untuk persamaan ini itu dikemukakan oleh si Scherrer aja. Ini W itu bisa ada juga yang menulis beta atau sama dengan itu FWHM. FWHM itu adalah puncak lebar puncak pada setengah tinggi. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, misalnya ini tengah-tengahnya di sini. Nah, lebarnya ini adalah FWHM-nya. Ini FWHM. Nah, ketika puncaknya itu lebih lebar, maka ini kan lebih besar sehingga D-nya lebih kecil kayak gitu. D-nya menurun kayak gitu. Nah, itu statement tadi didukung oleh si rumus si Scherrer ini. Kemudian kita juga bisa tahu derajat kristalinitas dari sampel kristal yang kita analisis. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari XRD? Kelebihannya itu dia non-destruktif, jadi sampel kita itu tidak rusak setelah dianalisis, kemudian lebih fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis material, kemudian beragam informasi, dapat memberikan data tentang fase, ukuran kristal, dan kristalinitas. Kemudian analisisnya cepat, tergantung scan rate yang kita gunakan, kayak gitu. Biasanya dalam dalam satu kali analisis tuh kayaknya maksimal itu paling 10 menit 15 menit kayak gitu untuk bisa men-scan dari dari 2 theta 3 derajat sampai 90 derajat kayak gitu. Cuman kekurangannya kurang efektif untuk material amorf karena untuk material amorf biasanya cenderung tidak memberikan penjelasan yang istilahnya kalau bahasa simpelnya itu datanya itu tidak terlalu bunyi kayak gitu untuk sampel-sampel amorf gitu. Kemudian membutuhkan sampel yang homogen karena ketika sampel kita itu tidak homogen ukurannya maka itu juga mempengaruhi interaksi antara sinar X-nya dengan si partikel si materialnya itu kayak gitu. Dapat mengganggu juga nantinya dari difraksi yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian keterbatasan deteksinya sehingga untuk struktur minor cenderung tidak
terdeteksi. Maksudnya ketika kita ketika sampel kristal kita itu komposisinya sangat kecil, biasanya cenderung tidak terdeteksi, bahkan mungkin ketutupan sama noise-nya kayak gitu. Kemudian memerlukan pengolahan data lebih lanjut untuk mendapatkan berbagai informasi. Sebenarnya seperti yang Bu Iin juga pernah bilang di kelasku kemarin, nah, sebenarnya dari data XRD itu kita bisa explore lebih banyak lagi, cuman memang untuk yang sering diajarkan itu biasanya yang berkaitan ukuran kristal, regengan visi, kemudian pergeseran 2 theta dan pelebaran puncak kayak gitu, dan derajat kristalinitas. Untuk yang lainnya itu memang jarang diajarkan dan kayaknya juga jarang dilakukan. Kalau kalian bisa melihat jurnal-jurnal dari luar negeri itu, kalian bisa lihat ada berapa data yang bisa diperoleh dari data XRD ini kayak gitu. Kemudian kita pindah ke XRF. Untuk dasar analisisnya itu dia terjadi fluoresensi sinar X oleh atom analit. Nah, maksudnya itu, nah ini yang aku bilang tadi, ketika sinar X primernya itu dari alat itu menabrak elektron itu terpental, kemudian di kulit K itu mengalami kekosongan. Nah, diisi oleh elektron yang lebih luarnya kayak gitu. Kalau lebih luarnya itu turun, kan seperti yang kita tahu kalau elektron itu naik ke kulit yang lebih tinggi, dia itu memerlukan energi. Sedangkan kalau ketika dia berpindah ke kulit yang lebih rendah, dia itu menghasilkan energi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, energi yang dihasilkan oleh K alfa itu dia lebih besar dibandingkan oleh K beta, sehingga biasanya yang sering dipakai untuk yang masuk ke detektor untuk mendeteksi hasil analisis itu dari sinar si K alfa-nya tadi kayak gitu. Kemudian nah ini bisa untuk semua unsur, yang penting nomor atomnya besar dari 8, kemudian bisa untuk logam, semi logam, dan non logam, kecuali si ini maaf, maksudnya contohnya ini, namun kecuali si ini, yang ini nggak bisa kayak gitu. Kemudian sumber sinar X-nya itu dapat berupa dari logam target, sebagaimana mirip sama XRD. Biasanya dia itu disusun dalam bentuk tabung sinar X kayak gitu. Atau bisa juga dengan sinar gamma. Sinar gamma menggunakan unsur radioaktif kayak gitu. Nah, ini bentuk spektranya. Nah, ini yang aku maksud, beberapa alat itu dia lebih menyajikan ke energi. Sedangkan di hukum Moseley itu kan tadi kita tahu dia itu dalam bentuk panjang gelombang kayak gitu. Jadi ternyata ada 2 jenis detektor, yaitu detektor panjang gelombang dan detektor energi kayak gitu. Kemudian analisis kuantitatif untuk XRF. Nah, di sini setiap unsur mempunyai serapan pada panjang gelombang yang karakteristik. Nah, sehingga maka dari itu dia itu bisa menganalisis langsung sekaligus semua unsur, karena setiap unsur itu punya panjang gelombang yang karakteristik masing-masing kayak gitu. Nah, di sini ini untuk rumus perhitungan kuantitatif dari hasil analisis XRF itu sebenarnya mirip sama atau analog dengan UV phase, di mana UV phase itu kan absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikali panjang lintasan atau panjang kuvet dikali konsentrasi. Sebenarnya dia analog kayak gitu. Ini itu dia analog dengan si K ini. Nah, sedangkan ini analog dengan si konsentrasi, ini absorbansi kayak gitu. Nah, sebenarnya dia analog, teman-teman. Rumusnya itu analog. Kemudian adapun keterbatasannya itu yaitu yang pertama itu karena ada efek Auger ini. Nah, maksud efek Auger ini simpelnya itu kalau nggak salah Bu
Bu ETW pernah bilang ketika di sini elektronnya posisi kulit K-nya itu kosong, nah ketika ketika si elektron di kulit L-nya itu ingin mengisi, uh, alih-alih dia elektronnya berpindah ke kulit ini, tapi malah justru elektronnya dia mental kayak gitu. Biasanya elektronnya mental itu dikarenakan energi yang dihasilkannya itu lemah kayak gitu. Energi yang di energi yang energi yang dihasilkannya itu lemah. Nah, makanya untuk nomor nomor atom yang kecil dari 8 atau ya kecil dari 8 dan kecil sama dari 8 itu biasanya tidak bisa dideteksi karena efek Auger ini yang menginterferensi kayak gitu, yang menginterferensi si intensitas yang dihasilkan oleh nomor atom yang rendah kayak gitu. Nah, di sini kan kita tahu ketika ketika apa namanya? Nah, ketika kita kan tahu tadi E sama dengan Hc per lambda ya. Nah, ketika nomor atomnya ini kecil, nah kan otomatis ininya itu besar. Ininya besar, lambdanya besar. Lambda besar, energi kecil. Nah, makanya itu yang menyebabkan untuk nomor atom yang rendah itu tidak terdeteksi oleh XRF. Kemudian untuk keterbatasan yang lain yaitu efek dari ukuran partikel. Nah, di sini contohnya itu ketika misalnya nih kita punya komposit, tapi kita itu punya komposit ya udah kita campur aja, nggak kita gerus lagi, nggak kita homogenkan lagi ukurannya. Nah, ini bisa efeknya itu ke sini ketika dia kan cuma menganalisis surface-nya aja atau bagian permukaannya aja. Nah, ketika kita kita masukkan ke sampel holder, nah itu bisa kita lihat di sini antara tingkatan yang pertama dengan yang kedua itu kan komposisinya beda nih. Di sini yang tingkatan pertama yang si Al2O3 itu atau alumina itu cuma ada 2, sedangkan di fase 2 atau di tingkatan yang kedua itu ada 4. Sehingga kalau ketika kita bikin sampel komposit dan tidak kita ratakan, ini akan mempengaruhi hasil data atau konsentrasi yang kita peroleh dari hasil XRF ini. Kemudian di sini rumus ini bakal berlaku ketika Kx-nya itu sama dengan Ks. Nah, di sini maksudnya itu matriks matriks yang dipakai yang matriks dari standar itu harus sama dengan sampel. Maksud matriksnya itu terdiri dari fase sampel, terus settingan alat, terus pelarut yang dipakai, dan seterusnya. Itu harus sama. Ketika dia sama, ini hasil analisis ini akan jadi akurat. Kalau ketika dia tidak sama, hasil analisis itu menjadi tidak akurat. Nah, untuk detailnya nanti ada soal di bawah. Kemudian untuk perbandingan antara data XRF dan AAS, nah di sini dapat kita lihat dari tabel ini untuk AS dan XRF ini sama-sama kuantitatif biasanya, tapi ini biasanya kadang juga disebut dengan semi kuantitatif. Lebih ke mungkin screening ya. Kalau untuk kita mengecek konsentrasi komposisinya gede, biasanya untuk XRF cukup bisa dibilang representatif kayak gitu. Untuk konsentrasi yang sangat-sangat kecil, biasanya itu data XRF cenderung kurang representatif kayak gitu. Kemudian AS ini yang biasanya lebih dipakai untuk analisis kuantitatif karena dia lebih sensitif kayak gitu. Kemudian untuk preparasi sampelnya itu untuk sampel padat tidak diperlukan, kalau AS itu harus dilakukan yaitu dengan destruksi basah menggunakan asam kuat dan destruksi kering dengan pengabuan kering. Gitu. Ini dengan asam kuat, ini pengabuan. Nah, kemudian
Untuk analitnya itu semua atom bisa dianalisis, yang penting nomor atomnya besar dari 8. Kemudian AS itu lebih ke logam dan semilogam saja, non-logam tidak bisa. Dan wujud sampelnya itu X-ray bisa padat dan cair, sedangkan AS itu harus larutan cair yang jernih. Kemudian sensitivitas AS lebih tinggi dibandingkan XRF. Nah, kelebihannya itu dia cepat, praktis, dan aplikasinya luas kayak gitu. Untuk sampel-sampel lingkungan yang hanya membutuhkan screening di awal, itu biasanya XRF sangat disukai kayak gitu. Kemudian untuk kekurangannya itu kurang sensitif karena adanya efek Auger ini. Kemudian kurang sesuai untuk skala riset dan selektivitasnya cenderung rendah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa peak yang berdekatan antara peak dari K beta si Fe dengan K alpha si CO itu berdekatan. Nah, yang seperti inilah yang menyebabkan selektivitasnya itu menjadi lebih rendah kayak itu. Selektivitas dari XRF itu lebih rendah dibandingkan AAS kayak gitu. Kemudian kita berpindah ke spektrofotometri DRUV. Nah, untuk spektrofotometri di UV visible ini, dasar analisisnya itu molekul yang berupa padatan atau pigmen atau oksida logam. Untuk interaksinya itu dia refleksi, kemudian jenis metodenya itu dia non preparatif, maksudnya itu sampelnya bisa langsung dianalisis kayak gitu. Kegunaannya itu lebih ke kualitatif atau karakterisasi kayak gitu. Nah, biasanya hasil datanya itu bisa kita kuantifikasi. Salah satu contohnya untuk mengetahui nilai band gap dari suatu semikonduktor. Kemudian prinsipnya itu sebenarnya bisa dilihat di gambar sini, ada sinar datang, kemudian sinar itu dia refleksi secara spekular dan terrefleksi secara difusi kayak gitu. Diffuse kayak itu. Kemudian kalau kata Bu Iin sih lebih baik tulisnya diffuse aja karena kalau nggak salah artinya itu tidak segamblang itu arti diffuse itu difusi kayak gitu. Waktu kemarin aku kelas sama Bu Iin bilang kayak gitu. Nah, apa sih beda spekular sama nggak ada di sini ya, aku gambarin dulu. Beda spekular sama diffuse itu spekular versus diffuse. Nah, diffuse. Itu bedanya itu di ketika dia spekular itu biasanya dia itu nggak masuk. Misalnya itu lebih ke untuk sampel-sampel yang lebih mulus kayak gitu. Ini bentar aku gambarin yang rapi ya, sorry. Nah, aku gambarin lagi misalnya. I0 IS-nya. Nah, ini nanti yang masuk ke detektor. Sedangkan kalau yang diffuse itu dia lebih masuk ke dalam sampelnya dulu. Lebih bisa dibilang dia lebih terjadi interaksi. Misalnya nah di sini ada. Nah, makanya biasanya untuk hasilnya itu lebih disukai kan kalau teman-teman pernah dengar antara ada SRUV, ada DRUV kayak gitu. Ada DRUV. Nah, biasanya lebih representatif itu yang DRUV kayak gitu. Yang lebih representatif. Kemudian ini contoh spektranya, kemudian intensitas dapat dinyatakan dengan absorbansi, kemudian ataupun juga dengan KS ini atau fungsi dari Kubel-Kamu. Cuman umumnya biasanya orang makanya absorbansi.
atau juga bisa alat itu mengkonversi menjadi reflektansi kayak gitu. Nah, sebenarnya rumusnya itu yang ini antara reflektansi si reflektansi si sampel dibanding reflektansi si standar. Nanti di sini selain absorbansi juga ada persen reflektansinya. Nah, di sini kan ada rumusnya seperti ini. Cuman nggak tahu ya, aku pernah nyoba ngitung ketika aku balikin ke misalnya aku dapat data data persen reflektans. Nah, aku balikin ke absorbansi, dia itu kadang agak aneh kayak gitu. Nah, ada kemungkinan fungsi dari kubel kambung itu tidak sesimpel untuk rumus yang ini. Ini mungkin hanya penyederhanaan teman-teman. Ini mungkin hanya penyederhanaan saja yang kaitannya mungkin analog seperti itu. Tidak yang serta-merta sama kayak gitu. Kemudian ini aku ulang lagi kayak ini. Nah, kegunaan metode dari DLUV itu biasanya untuk menentukan bentar kayaknya slide itu belum gerak. Oke, penentuan band gap untuk suatu bahan berdasarkan panjang gelombang serapan maksimumnya gitu. Nah, sesuai rumusnya EG sama dengan HC per lambda atau bisa juga dengan EG itu 1240 per lambda kayak gitu. Nah, ini ada pembagiannya ketika dia semikonduktor itu dia elektron voltnya segini, kemudian ini konduktor kecil dari ini. Kalau nggak salah juga ada yang 2,1 sampai 3,5 ya tergantung referensi yang dipakai aja. Nah, kemudian untuk isolator itu lebih dari 3,5. Kemudian mengkonfirmasi pembentukan nanopartikel suatu fotokatalis di mana untuk yang spektrum yang lebih ramping itu menandakan ukuran partikelnya itu lebih seragam kayak gitu. Sedangkan kalau dia itu melebar, biasanya ukurannya lebih tidak seragam kayak gitu. Kemudian kalau yang nanopartikel itu cenderung lambdanya geser, mengindikasikan nanopartikel. Lambdanya lebih kecil. Kayak gitu. Kemudian konfirmasi terjadinya doping pada fotokatalis. Ini masuk ke modifikasi suatu material ya teman-teman. Ketika kita memodifikasi suatu material dengan contohnya itu kita melakukan doping pada semikonduktor, nah nanti akan ada pergeseran puncak. Nah, di mana di sini kan masih di sinar UV, sedangkan ketika dimodifikasi dia udah masuk ke panjang gelombang visible sehingga maksudnya itu dia bisa menyerap panjang gelombang visible sehingga elektronnya bisa tereksitasi dan materialnya itu bisa aktif kayak gitu, bisa aktif untuk melakukan reaksi fotokatalitik. Kemudian masuk ke pembahasan soal. Sebelum masuk ke pembahasan soal, ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak teman-teman? Barangkali ada yang masih kurang jelas. Lanjut, Mas. Oke, aku lanjut untuk pembahasan soal. Yang pertama, jelaskan disertai dengan ilustrasi apa yang terjadi jika sinar X dari logam target CO itu disaring dengan logam filter Na dan Fe. Nah, seperti yang kita tahu dari hukum Moseley itu antara logam Na, logam filter log Na dan Na logam filter itu biasanya sama bentar. Na logam filter itu adalah Na dari logam target plus 1. Logam target ditambah 1. Nah, ketika di sini logam targetnya itu Na-nya 27, berarti yang cocok itu logam filternya itu 2
8 kayak gitu. Nah, di sini yang 28 itu adalah si filter NI. Nah, sehingga ketika dia cocok berarti hasil gambar yang kita peroleh itu K alfanya yang hanya muncul, sedangkan sedangkan sinar kontinu dan K betanya itu cenderung udah datar kayak gitu. Ini contohnya di sini ketika disaring dengan apa namanya? Dengan logam Fe, dia itu bisa menyaring si K betanya juga. Nah, hasil spektranya itu menjadi peak tunggal kayak gitu. Sedangkan ketika logam Ni nomor atomnya itu kan lebih kecil. Nah, nomor atom lebih kecil itu panjang gelombangnya itu lebih besar kayak gitu. Panjang gelombangnya itu lebih besar sehingga dia tidak sampai bentar. Kok keluar ya. Nah, kemudian untuk penjelasannya lagi itu bentar. Aku rada lupa. Nggak salah aku nyatet. Nah, semakin intinya itu Z-nya itu semakin besar, Z semakin besar, maka lambdanya semakin kecil. Kayak gitu. Nah, logam filter Ni ini dia Z-nya lebih besar, maka lambdanya mengecil bergeser ke kiri kayak gitu sehingga dimungkinkan logam filter Ni itu tidak bisa menyerap sinar X K beta kayak gitu. Dan sinar X K betanya itu terbaca kayak gitu. Hanya bisa menyaring si yang kontinunya aja kayak gitu. Nah, aku ulangi lagi, kenapa Ni itu dia tidak bisa menyaring K betanya karena si Ni itu kan Z-nya lebih besar, maka kan lambdanya mengecil tuh, panjang gelombangnya kecil sehingga panjang gelombang si Ni itu dia tidak bisa menyerap sampai si K alfa karena ininya kan menurun kayak gitu, lambdanya menurun. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini diberikan pola difraksi TiO2 dan TiO2 terdoping logam Cr dengan kadar Cr yang bervariasi. Nah, di sini efek doping Cr dan fraksi berikan penjelasan efek doping Cr dan fraksi dopan terhadap ukuran partikel. Nah, terhadap ukuran partikel rata-rata secara kualitatif. Nah, di sini yang A itu sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya bukan ukuran partikel, mungkin sedikit analog ya sama ukuran kristal. Cuman kayaknya lebih cocoknya ke ukuran kristal kayak gitu. Ukuran kristal. Nah, kan tadi aku bilang ketika peaknya itu lebar, maka ukuran kristalnya itu menurun kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dengan adanya penambahan doping atau efek doping yang semakin besar, ini aku kadar doping yang meningkat, itu menyebabkan pelebaran puncak di 2 theta sekitar 25, puncak di 2 theta sekitar 25 derajat itu melebar. Pelebarannya meningkat. Nah, pelebarannya meningkat, ukuran kristalnya menurun. Kristalnya menurun. Nah, itu untuk yang poin yang pertama. Nah, kenapa bisa menyebabkan doping itu menyebabkan ukuran kristal menurun? Karena antara muatan si Ti itu 4 plus dengan si Cr itu mungkin 3 plus ataupun Cr 6 plus, itu muatannya itu tidak sama. Muatannya itu tidak sama sehingga ketika Cr-nya itu kita sisipkan di TiO2, nah ada ketidakseimbangan muatan yang dapat menyebabkan pertumbuhan kristal itu menjadi terhalang kayak gitu. Pertumbuhan kristal menjadi terhalang, makanya ukuran kristalnya itu cenderung menjadi lebih kecil kayak itu sehingga peaknya itu menjadi melebar. Nah, itu. Ini udah langsung
langsung kejawab nih yang nomor B. Nah, jadi seperti itu terhadap kristal itu. Kemudian di sini kita bisa lihat fenomena lagi, ada muncul peak baru yang semulanya tidak ada. Nah, ini sama ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa keberadaan dopan yang semakin tinggi dan justru bahkan lebih tinggi lagi dapat menyebabkan munculnya efek pembentukan kristal baru kayak gitu, pembentukan kristal baru yang mana mungkin dengan komposisi TI-nya itu bisa dibilang hampir sama dengan CR kayak gitu ya. Nah, si bukan lagi dia itu TiO CR, kemudian di sini ada si TiO, misalnya OTI, kemudian si ini OTI. Nah, bukan lagi seperti itu, tapi si CR itu kayak udah berbaur, udah bercampur dengan TI, sehingga dia bentuk fase kristal baru, bukan lagi kristal TiO2 yang tersisipkan CR, melainkan adanya kristal baru antara TI, CR, dan CO, kayak gitu. Nah, di sini jawabannya lebih ke sana sih. Yang pertama itu kita simpulkan dari pelebaran puncak, semakin lebar ukuran kristalnya semakin menurun. Kemudian kristalinitasnya juga menurun, bisa dilihat dari intensitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat aja yang ini puncak 2-nya itu kelihatan, di sini kan nggak kelihatan. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa kristalinitasnya juga menurun, atau keteraturan kristalnya juga menurun, kayak gitu. Nah, kemudian untuk keberadaan TiO2-nya itu, dengan efek doping yang berlebih, itu justru malah kristal TiO2-nya itu tidak terbentuk lagi. Yaitu tidak terbentuk lagi, bahkan bisa membentuk fase kristal baru kayak gitu dengan si logam dopan yang mana di sini yang dipakai adalah CR kayak gitu. Kemudian untuk soal selanjutnya, salah satu aplikasi metode XRD yang sedang ngetren itu mendeteksi terbentuknya kristal nanopartikel. Nah, jelaskan mengapa bisa dilakukan kayak gitu. Nah, rumus dasar yang bisa teman-teman pakai untuk menjawab soal ini yaitu rumus si Scherrer ini. Yang mana ukuran kristal itu sebenarnya juga bisa dibilang analog juga ya sama ukuran partikel kayak gitu. Nah, biasanya sih kadang ukuran partikel itu dia lebih besar daripada ukuran kristal untuk beberapa kasus. Karena di dalam satu partikel itu terdiri dari beberapa kristal kayak gitu. Kemudian kita bisa hitung dari sini. Kita dapat 2 tetanya yang dapat 2 teta, kemudian tetanya itu kita tinggal bagi 2, kemudian kita bisa dapat FWM-nya itu ataupun lebar puncak setengah tinggi. Nah, di sini kita dapat ini lambda dari logam target yang dipakai. Biasanya sih yang sering dipakai itu CU. Makanya ada di jurnal-jurnal itu disebutkan XRD dianalisis dengan CU ke alfa, lambdanya biasanya diketahui sekian kayak gitu. Nah, di sini penjelasannya kristal berukuran kecil memiliki puncak difraksi yang lebih lebar. Nah, lebar dibanding material bulk. Nah, kemudian jumlah bidang difraksi lebih sedikit. Jumlah bidang difraksinya lebih sedikit, interferensi konstruktif menjadi kurang sempurna. Nah, di sini kenapa jumlah bidang difraksinya lebih sedikit? Ya karena ukuran partikelnya itu kecil. Ukuran partikel kecil, jadi pengulangan pola kristalnya itu tidak banyak, sehingga jumlah bidang difraksinya lebih sedikit gitu. Kemudian ada efek strain serta cacat kristal meningkat kayak gitu. Nah, efek strain itu biasanya dipakai pakai rumus dari Williamson-Hall ini. Nah, sebenarnya mirip-mirip sama DB Scherrer, hanya saja ada ya yang tadi W-nya di bawah, sekarang ininya di atas kayak gitu. Beta itu sama-sama dengan W. Nah, jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa ukuran partikel sudah masuk ke range nanopartikel, maka dapat dikatakan bahwa kristal nanopartikel telah terbentuk. Namun tetap perlu konfirmasi oleh data
TM kayak gitu. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini itu ukuran kristal rata-rata dari TiO2 berdasarkan pola difraksi berikut. Jelaskan pengaruh ukuran atom dopan terhadap ukuran tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat kita cari tahu dulu untuk nomor atom MnCO dan Ni-nya kayak gini. Untuk jumlah kulitnya sama, cuman elektronnya ini beda. Nah, di mana ukuran semakin elektron semakin besar, evalnya itu lebih banyak, maka ukuran ionnya itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kayak gitu. Nah, ukuran ionnya lebih kecil, sehingga di sini yang paling kecil itu si Ni. Nah ya, ukuran ion dari Ni itu lebih kecil, yang paling besar itu Mn. Nah, coba kita lihat di ukuran sini. Nah, ternyata sesuai. Ini yang paling Mn yang paling besar, ini yang nomor 2 itu CO, dan nomor paling kecil itu si Ni kayak gitu. Nah, sehingga sesuai hasilnya kayak gitu. Di sini bisa dijelaskan nanti terkait tren kenaikan ukuran atom maupun ionnya kayak gitu. Kemudian pergeseran puncak 2 theta ini kan kita bisa lihat nih adanya pergeseran nih. Itu berkaitan dengan perubahan despacing. Jika Pi disubstitusi oleh logam dengan ukuran yang lebih besar, si kristal itu akan mengalami pergangan. Nah, pergangan untuk mengakomodasi si ukuran dopan yang lebih besar itu bisa masuk kayak gitu. Sehingga despacing-nya itu membesar dan puncaknya itu bergeser ke kiri kayak gitu. Nah, despacing kan kalau nggak salah tadi N lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, ketika berarti 2D sama dengan N lambda per sin theta. Nah, ketika D-nya itu membesar, maka sudutnya mengecil. Ketika D-nya besar, maka theta-nya mengecil, makanya dia geser ke kiri kayak gitu. Kemudian pelebaran puncak ini mengindikasikan ada penurunan ukuran kristal, tapi untuk pelebaran di sini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau kalian mau bahas dari data yang ini. Ini pelebarannya itu semakin lebar, tadi aku bilang ukuran kristalnya semakin menurun kayak gitu. Kemudian ukuran atom depan tidak menunjukkan pengaruh terhadap pola ukuran kristal kayak gitu. Itu kemudian, nah ini untuk soal selanjutnya menghitung derajat kristalinitas. Nah, sebenarnya kita bisa hitung dari derajat kristalinitas itu dari sini. Ini tinggal dikali 100. Nah, di sini kalau misalnya dapat soal, kayaknya belum kegeser, bentar. Udah masuk soal nomor 5 belum teman-teman? XR di 5. Udah Mas, udah. Oh, udah, berarti laptopku yang lag. Oke. Nah, ketika kalian dapat soal seperti ini, di sini kan dia bentuknya itu ya lengkung. Nah, kalau aku sih nantinya aku bakal bentuk dia datar aja, kayak aku bikin dia seolah-olah trapesium. Itu akan lebih gampang hitungnya kayak gitu. Agak mind blowing sih ada soal kayak gini, tapi ini soal beberapa tahun yang lalu kayaknya. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini ya terpaksa kalian harus menggunakan penggaris, teman-teman. Kalian atur skalanya, kalian sesuaikan skala penggaris dengan skala yang ada di sini kayak itu. Biasanya hasil yang diminta itu tidak hasil yang terlalu eksak, tapi kalian bisa membahas kayak itu. Kalian bisa tahu dia itu masuk ke kristal, semi kristal atau amorf kayak gitu. Nah, biasanya kalau dari sini dia kelihatannya sih masuknya sih ke semi kristal kayak gitu. Dan dia di atas 50% karena antara ini
Ini kan cuma kecil ya sebenarnya, sedangkan ini lumayan gede. Gitu. Dia udah masuk ke lebih dari 50%. Kemudian XRF. Nah, di sini metode ini merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang sedang ngetren akhir-akhir ini. Metode ini mengukur suatu atom, menjelaskan mengapa dalam analisis sampel abu vulkanik untuk penentuan konsentrasi Si, Al, dan Fe tidak memerlukan tahap proses atomisasi. Nah, di sini XRF itu menggunakan sumber radiasi sinar X yang energinya itu cukup besar untuk menembus ke dalam material dan mengionisasi atau mengionisasi karena dia bukan eksitasi ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, seperti yang tadi aku jelaskan di awal itu KLM. Nah, ketika sinar X primer itu sinar X primer itu mengenai elektron, dia itu elektronnya bukan tereksitasi, tapi dia itu elektronnya itu mental keluar. Itu elektronnya mental. Nah, makanya dia disebutnya bukan eksitasi tapi melainkan mengionisasi elektron inersial pada unsur-unsur tersebut. Dan identifikasi unsur pada XRF didasarkan pada emisi sinar X karakteristik gitu atau transmisi dari elektron inersial dari masing-masing atomnya itu kayak gitu yang dipancarkan oleh masing-masing atom sehingga sinyal fluoresensinya itu bisa terdeteksi secara masing-masing kayak gitu karena masing-masing atom punya puncak yang karakteristik sehingga energi fluoresensi atau sinyal fluoresensi yang dihasilkan pun juga masing-masing seperti itu. Kemudian, nah di sini mengapa metode XRF tidak dapat digunakan untuk penentuan konsentrasi N dan O. Nah di sini seperti yang tadi sempat kusinggung, untuk detailnya seperti ini, kita bisa jawab dengan hukum Moseley, di mana ketika nomor atomnya itu kecil, maka lambdanya itu besar dan energinya itu kecil. Nah, energi kecil dia itu kadang tidak terbaca oleh, nah energinya itu cukup lemah karena selain energi yang dihasilkan itu lemah juga ada efek Auger tadi yang bisa malah elektron itu bukannya masuk tapi malah mental kayak gitu, tidak diterima kayak gitu. Nah, sehingga efek energi yang sangat lemah ini yang cenderung tidak tidak bisa terdeteksi oleh alat kayak gitu. Nah, kemudian kemungkinan dia itu tidak terdeteksi oleh detektor. Mungkin bisa kita lihat sebentar ke atas. Tadi ada contoh. Nah, kayak gini di sini kan energi yang kedeteksi itu 5 kilo elektron volt kayak gitu. Nah, barangkali mungkin yang untuk atom-atom yang ini itu dia barangkali energi fluoresensi yang dihasilkan itu mungkin 0,1 atau 0,5 atau 1 kilo elektron volt atau malah justru 50 elektron volt yang mana sangat kecil sehingga tidak bisa dideteksi oleh alat kayak gitu. Kemudian nah seperti itu. Nah ini, kemudian gejala Auger-nya itu cukup dominan. Kenapa cukup dominan? Karena di sini yang aku maksud ketika nomor atomnya itu kecil, itu kan protonnya itu juga sedikit. Nah, ketika protonnya itu sedikit, kemampuan dia itu untuk menarik elektronnya itu juga lemah, teman-teman. Nah, itu juga lemah. Nah, bisa ibarat kata kita bilang ya ini ya, ketika kalian punya magnet yang kuat sama magnet yang lemah kayak gitu. Terus misalnya kalian kalian taruh misalnya magnet kecil lagi atau besi yang bisa ditarik magnet kayak gitu. Kalian taruh di sekitar magnet, misalnya kayak gini, ini magnet besar, magnet kuat, ini magnet lemah misalnya. Magnet lemah. Nah, misalnya ini ada benda, nah terus kalian sentil misalnya.
akan anggap dia sebagai elektron, dia mental kan, mental, ini anggap sebagai proton. Ini protonnya besar, ini protonnya sedikit. Nah, kemudian kalian ada nih elektron yang atau benda yang bisa ditarik magnet ini yang mau turun ke sini. Nah, seiring berjalan ketika apa namanya? Ketika magnetnya itu kuat atau protonnya itu banyak, dia itu cenderung cepat menarik sehingga dia bisa langsung berada di posisi ini. Ketika dia itu lemah, alih-alih dia bisa masuk ke energi di kulit ini, malah justru dia mental karena dari proton pun tidak membantu untuk menarik. Ibarat kata misalnya ada orang baru nih mau masuk ke circle si A kayak gitu. Tapi ada apa namanya? Misalnya anggota di circle A itu ada 8 kayak gitu. Cuman yang setuju dia itu masuk 2 kayak gitu. Alih-alih dia bisa masuk malah justru nggak jadi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau 8-8-nya setuju si orang B ini masuk ya dia pasti bisa masuk kayak gitu. Dia pasti bisa masuk di circle itu kayak gitu. Itu analoginya. Kemudian untuk soal selanjutnya itu soal perhitungan. Di sini bisa kalian lihat untuk soalnya hitung kadar belerang es dalam sampel batubara berdasarkan data berikut. Nah, ya apa namanya sampel batubara itu mengandung belerang yang mengandung belerang seberat 1 gram, berarti M-nya itu M sampelnya itu 1 gram. Kemudian dicampur dengan larutan padat yang mengandung es murni 4 mg. Nah, itu di standar es murni. Kemudian memberikan intensitas 80. Ini 80. Kemudian jika 2 gram media atau pelarut padat mengandung es murni 4 mg, memberikan intensitas fluoresensi 20. Nah, 20. Nah, berapa persen kadar es dalam sampel batu bara? Nah, di sini kita bisa hitung bahwa Ca-nya itu kan apa namanya? Yang tidak diketahui XMK per 2G, di mana ini total sampelnya 2 gram. Nah, kemudian ada sampel murni dengan yaitu 4 mg kayak gitu. Hasilnya segini. Kemudian yang CB itu segini, kemudian masukin ke rumus dan dapat hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Kemudian nah ini untuk yang soal mirip tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini coba kita baca baik-baik dulu. Penentuan kadar belerang belerang es dalam sampel mineral mengandung PbS dan sinabar. Nah, dengan mineralnya itu 8 gram, massa mineral itu 8 gram yang mengandung belerang, kita misalkan X miligram per kilo, kemudian dicampur hingga homogen dengan biji belerang murni tadi. Nah, ini ada sedikit perbedaan perhitungan. Mungkin teman-teman bisa pilih aja nanti mau pakai yang atas atau yang di bawah kayak gitu. Nah, kemudian di sini menghasilkan fluoresensinya 60. Nah, di sini aku tuliskan ini. Nah, kemudian standarnya itu di dalam pelarut klorobenzen itu konsentrasinya 70 gram per liter gitu. Nah, di sini kita misalkan karena pelarutnya klorobenzen dan dia bentuknya larutan atau cairan, nah di sini kita karena satuannya itu juga per liter, kita konversi dulu ke jadi kilogram biar dia itu sama-sama kilogram. Nah, caranya dengan kita kalikan massa jenis dari si pelarutnya itu. Nah, kita misalkan aja kalau misalnya nggak ada di soal, kita misalkan massa jenis pelarutnya itu misalnya 1 kilogram per liter kayak gitu. Dapat kita konsentrasinya itu ini 70.000 mg per kilogram. Kemudian dengan F-nya itu 20. Puncak intensitas fluoresensinya itu 20. Kemudian pakai dengan rumus perbandingan C SPL C STD, C sampel dibanding C standar sama dengan F sampel dibanding F standar, itu kita bisa peroleh C sampelnya itu kita masukin ke perhitungan. Ini sih punyanya si sampel, ini F sampel, ini F standar.
Nah, kita peroleh segini untuk C sampelnya itu. Nah, tapi sampel di sini masih sampel campuran. Nah, kita cari tahu dulu massa S-nya itu berapa sih. Nah, di sini kan total sampelnya itu, ini total sampel setelah dicampur. Nah, 10 gram, sedangkan kita dapat konsentrasi sampelnya itu 210.000 mg per kilogram. Dapat kita massa belerang total di sampel campurannya itu 2,1. Nah, yang sampel mineral massa belerang pada sampel mineralnya itu kita tinggal kurangi. Ini sih punya si murni, S murni tadi. Dapat 0,1 gram. Nah, berapa sih persen S-nya dalam pada sampel mineral? Itu kita tinggal cari 0,1 gram banding massa sampel tadi kan 8 gram. 8 gram dikali 100. Dapat hasilnya itu berapa ya? 10 bagi 8. Dapat 1,25%. Kayak gitu. Kemudian di sini ada soal lanjutan. Hasil analisis ini dinyatakan kurang akurat. Kenapa kayak gitu? Nah, di sini kita bisa jelaskan pakai tadi rumus si C sama dengan K kali F. Nah, ketika C standar itu dia K standar kali F standar, C sampel kali K sampel kali F sampel. Nah, di sini antara K standar tidak sama dengan K sampel. Kenapa? Nah, aku selipin di bawah sini aja ya. Lanjutan nomor 4. Kenapa K-nya itu tidak sama, matriksnya itu tidak sama? Karena yang pertama, pelarut atau media deh. Media atau pelarutnya ya. Media atau pelarut standar itu cairan. Sedangkan media sampel itu padatan. Nah, itu sih yang paling ketara untuk kenapa keakuratannya itu bisa dibilang kurang akurat. Sehingga K-nya itu K standar tidak sama dengan K sampel. Maka C standar per C sampel sama dengan F standar dengan dibagi F sampel itu bisa dibilang tidak representatif. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari hasil analisis XRF sampel cat pada manusia silver yang dilakukan sekali running. Nah, seperti ini. Didasarkan pada proses analisis maupun data yang diberikan, metode XRF diketahui sebagai metode yang cepat, praktis, dan penggunaannya luas. Kan penjelasan cara tepat dan cepat. Cepat itu bisa menganalisis banyak unsur sekaligus. Praktis. Sampel tidak perlu dipreparasi. Atau bisa dibilang non-destruktif. Kemudian penggunaannya luas.
penggunaannya luas itu bisa logam, semi logam, maupun non logam. Kayak gini, ini logam. Aku semi logam lupa jujur. Ini logam kalau nggak salah ya. Ini non logam. Ini logam. Nah, ini non logam. Iya. Kemudian sampelnya itu bisa cair, bisa padat. Kayak gitu. Bisa larutan. Nah, kemudian yang C itu kan yang diminta secara tepat dan singkat ya teman-teman. Nah, kenapa di sini kayaknya aku juga jawabnya singkat-singkat waktu itu karena memang dari jumlah soal dan jumlah waktu yang disediakan itu mengharuskan kita untuk menjawab memang singkat dan tepat kayak gitu. Karena kalau bertele-tele bakal habis dan kemungkinan untuk menjawab soal Pak Dwi juga nggak sempat kayak gitu. Kemudian yang C, meskipun banyak kelebihan, metode XRF juga memiliki kelemahan. Nah, dua kelemahan tadi, yang pertama, jadi apa kelemahan yang pertama? Itu tidak bisa untuk unsur dengan Na kecil sama dari 8. Kemudian kurang selektif, kurang akurat. Nah, untuk penjelasannya, ini kita bisa kaitkan dengan hukum Moseley. Ini kurang selektif itu bisa kita kaitkan adanya interferensi dari puncak fluoresensi yang berdekatan. Nah, kurang akurat. Nah, aku nggak tahu ya waktu di TDKA ibunya kayaknya kelupaan untuk menyampaikan. Ya, kayaknya kelupaan menyampaikan. Cuman kemarin di mata kuliah lain, ibunya menyampaikan lagi kenapa dia bisa dibilang kurang akurat. Selama ini kalian ngeh nggak kalau setiap menganalisis XRF itu kita tidak memasukkan standar kayak gitu. Kita tidak memasukkan standar, kita hanya menganalisis sampel, tapi kita tahu tadi rumusnya itu C standar per C sampel sama dengan F standar per F sampel, tapi kita tidak pernah mengukur si standarnya. Nah, kenapa bisa kita tahu konsentrasi si sampel kayak gitu? Hanya dari intensitas fluoresensi. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Atau di kelas kalian ibunya pernah nyampaikan? Karena harusnya ibunya nyampaikan sih, soalnya di kelasku kemarin juga baru. Berdekatan kelas kita. Ada yang bisa jawab? Oke. Nggak ada ya kayaknya. Oke, aku jawab aja. Apa namanya? Selama ini ternyata kalau kalian tanya ke teknisinya sih bilangnya pasti bilangnya udah ada database-nya kayak gitu. Jadi ketika intensitasnya segini, konsentrasinya segini. Nah, kalau dari apa namanya yang disampaikan Prof. Endang berkaitan dengan analisanya Prof. Endang, nah kemungkinan saat instrumen itu dikalibrasi atau sebelum dipasarkan lah udah dilakukan analisis standar berulang-ulang sampai ditemukan titik rata-ratanya ketika intensitas ini itu si
si unsur ini konsentrasinya segini ketika intensitasnya segini, kayak itu. Udah dilakukan pengukuran standar yang berulang-ulang, nanti hasil itu yang diinputkan ke database. Nah, cuman kita tidak pernah tahu standar yang dipakai itu tidak tahu standar yang dipakai itu fasenya apa. Yang dipakai itu cair atau padat. Nah, ketika standarnya itu yang dipakai cair, dan kalian menganalisis sampel kalian itu sampel padat, nah seperti yang kita bilang, matriksnya tidak sama, maka hasilnya kurang akurat, kayak gitu. K-nya itu tidak sama. Nah, itu yang menyebabkan XRF itu kurang akurat, teman-teman. Gitu. Kemudian juga kurang sensitif. Ada tambah lagi kurang sensitif. Juga penyebabnya Auger efek Auger. Seperti itu. Dan untuk soal nomor 6, wow masih banyak. Oke, semangat. Oke, yang nomor selanjutnya, sebanyak 100 gram batu bara ditambahkan dengan 400 gram sukrosa. Nah, ini yang mau aku sampaikan lagi, untuk yang bisa dipakai ketika kalian memang butuh pelarut, itu pelarut yang dipakai itu harus pelarut organik ya teman-teman. Harus pelarut organik. Kenapa? Karena pelarut organik itu unsurnya cuman CHO. CHO itu tidak bisa dideteksi oleh si XRF kayak itu. Intinya pelarut yang kalian pakai itu harus pelarut atau media yang kalian pakai itu harus media yang unsurnya itu tidak terdeteksi oleh alat kayak gitu. Nah, di sini kan sukrosa itu dia cuma CHO. Nah, sehingga bisa dipakai untuk sebagai pelarut kayak itu, sebagai bisa dibilang media sampelnya lah gitu. Kemudian di sini dicampurkan 100 gram batu bara ditambah dengan 400 gram sukrosa, yaitu memberikan intensitas fluoresensi 0,75. Kemudian intensitas fluoresensi dari lautan standar di dalam pelarut cair klorobenzen itu 0,5. Nah, itu berapa miligram belerang dalam batu bara. Nah, di sini bisa kita bilang hasilnya juga kurang akurat. Kurang akurat karena media antara si sampel. Nah, di sini enggak deh. Oh, nah ini kurang akurat. Langsung aku jawab aja. Karena kurang akurat karena media si sampel tidak sama dengan media standar. Pelarutnya tidak sama, yang sampel itu pakai sukrosa, sedangkan standar udah sukrosa padat lagi. Sedangkan standarnya itu pakai klorobenzen, udah klorobenzen cair lagi. Udah nambah-nambah tuh bedanya. Itu di sini ya kita masukin aja diketahui, ditanya, dijawab, kemudian langsung dijawab aja. CA atau C standar bagi C sampel sama dengan F standar bagi F sampel kayak gitu. Kemudian di sini CA-nya itu kita bisa tahu totalnya itu kan 500 gram, total sampel 500 gram, sedangkan si berat sampelnya itu konsentrasinya itu masih belum diketahui X kayak gitu. Nah, kemudian yang standar itu 5. Nah, ini dimisalkan P klorobenzinnya 1,11 ya. Boleh dimisalkan 1 juga nggak apa-apa. Yang penting diketahuinya itu kalian tulis massa jenisnya itu berapa kayak gitu. Misalnya di sini dia makanya 11 nggak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal masukin ke rumus yang mana di sini 50 mg per liter dibagi 1,11 gram per mili. Nah, kemudian ini atau kilogram per liter langsung aja deh biar kilogram per liter. Ini sama juga dengan 1,11 kilogram per liter. Nah, ini liter-liter coret. Kemudian kita kalikan lagi sama 1 gram sama dengan 1000 miligram. Nah, ini coret-coret.
Nah, maka dapat hasilnya itu sekitar 50/1100 kilo ini gram. Ini yang ini miligram. Ini enggak. Oke, salah coret. Bentar. Salah satu yang diminta. Ini bentar, 50 miligram per liter. Nah, ini tadi 1 kilo. Oh ya, 1 kilo. Nah. Oh ya, karena di sini gram per gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ini coret, kemudian kilo coret. Hasilnya miligram per gram, 50 miligram per 1100 gram. Dan masukin ke rumus dan dapat hasilnya S-nya ini. S-nya segitu. Kemudian, nah di sini D-nya kenapa akurasinya rendah? Nah ini sampel matriksnya berbeda. Kondisi pengumpulan tidak sama. Terus klorobenzen mengandung unsur dengan nomor atom 17, sedangkan dapat mengganggu sinyal fluoresensi dari sulfur. Kan nomor atomnya berdekatan nih. Nah, seperti yang bilang tadi, nomor atom berdekatan, energinya juga berdekatan. Nah, sehingga itu bisa memberikan interferensi dari si peak ke alfa dari si unsur yang kita mau analisis kayak gitu. Kemudian puncak fluoresensi sulfur akan sangat rendah, sulit diukur secara akurat atau kurang sensitif. Nah, karena di sini jumlah klorobenzennya lebih banyak karena dia sebagai pelarut dia lebih banyak dibandingkan si sulfurnya, si sulfur nggak bisa mempengaruhi tadi. Kemudian di sini metode dari Visible sangat mendukung riset material nanopartikel maupun doping satu fotokatalis. Berikan penjelasan terhadap dua pernyataan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nanopartikel dapat mengalami quantum confinement effect karena ukurannya yang kecil menyebabkan ruang gerak elektron dan hole-nya itu terbatas kayak gitu. Akibatnya nanopartikel akan memerlukan energi foton yang lebih tinggi untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Kemudian cenderung nanopartikel itu atau ukuran partikel lebih kecil itu peak-nya itu lebih sempit kayak gitu. Kemudian kalau untuk doping adanya pergeseran. Biasanya kalau doping itu ya tujuannya sebenarnya untuk biar dia itu aktif di sinar visible. Nah, untuk membuktikannya itu ya kita lihat aja puncaknya ini kalau bergeser ke daerah bilangan visible maka maka keberhasilan doping itu akan terkonfirmasi kayak gitu. Seperti itu. Kemudian nah ini nama selanjutnya. Nah, ini tentukan nilai EG masing-masing. Nah, kita bisa tahu udah ada di sini ya. E sama dengan 1240 kali lambda kayak gitu. Kemudian tinggal masukin aja lambdanya masing-masing. Masukin ketemu E-nya. Kayak gitu. Oke, ketemu E-nya. Kemudian di sini nomor B-nya itu jelaskan efek kadar dopan terhadap nilai EG, terhadap tren datanya kayak gitu. Di sini kita bisa tahu lambdanya itu besar, E-nya semakin kecil. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin besar kadar dopan, maka dapat menurunkan kadar dopan yang meningkat. Dopan yang meningkat dapat menurunkan EG. EG-nya menurun. Nah, sehingga dia itu aktif di sinar visible kayak gitu. Namun, di sini kita bisa lihat ketika kadar dopan berlebih, justru kadang malah
EG-nya naik lagi. Itu disebabkan karena justru ketika dopannya itu berlebih, dopannya itu atau ya partikel dopannya itu kadang cenderung membentuk agregat sendiri, sehingga ketika dia terlalu banyak, dia justru alih-alih masuk malah nggak jadi masuk ke si kisi kisi TiO2 di sini. Misalnya aku kasih contoh ketika dopannya itu banyak kayak gitu. Misalnya di sini apa namanya struktur kristalnya itu misalnya kayak gini. Misalnya aku kasih contoh aja. Nah, alih-alih uh, bisa masuk, misalnya berbulan-bulan kayak gini, dia nggak jadi masuk teman-teman, sehingga yang masuk itu justru malah lebih sedikit kayak gitu, lebih sedikit. Nah, sebenarnya kita bisa jelaskan juga dengan jawaban yang lain, di mana ketika dia itu uh, kadar dopannya itu terlalu besar, barangkali justru dopannya itu atau logam-logam dopannya itu menutupi permukaan aktif si TiO2 ini, menutupi permukaan aktif si TiO2 ini, sehingga apa namanya uh, apa namanya justru bahkan kadang ketika dia menutupi permukaannya si TiO2, dia bisa membentuk oksida sendiri dari logam dopannya itu. Misalnya di sini Ni bisa membentuk NiO. Nah, cuman karena di sini tidak ada data XRD, teman-teman cukup jawab yang jawaban sebelumnya tadi aja. Kadar dopan yang berlebih menyebabkan logam dopannya itu justru bisa membentuk agregat dan dapat apa namanya menghalangi masuknya si dopan ke kisi si TiO2, sehingga jumlah dopan yang masuk ke kisi TiO2 itu cenderung berkurang ketika kadar dopan yang terlalu banyak kayak gitu. Nah, dopan yang masuk berkurang, maka pita energi baru yang terbentuk juga berkurang, sehingga EG-nya tadi naik lagi kayak gitu. Tidak seefektif yang ketika kadarnya itu optimum. Nah, udah ternyata. Ini UAS. Lupa aku. Nah, sekian untuk penjelasan dari aku. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada teman-teman yang mau dikonfirmasi dulu, silakan. Izin Kak mau bertanya. Ya, gimana? Kalau misalnya ditanya terkait apa syarat zat padat yang dapat digunakan sebagai pelarut dalam larutan padat, terus diminta satu contoh, itu jawabnya kayak gimana ya Kak ya? Oh, kalau untuk yang XRF ya? Iya. Oke. Pelarut padat itu yang pertama itu yang pasti pelarut dengan unsur Na-nya itu kecil sama dari 8. Ya, pelarut dengan terus fasenya padat. Biasanya sih senyawa organik. Contohnya kita bisa pakai glukosa, sukrosa, fruktosa, dan senyawa CHO lainnya. CHO lainnya kayak gitu. Nah, sebenarnya NaOH bisa atau enggak kayak gitu. Na nggak bisa, NaOH nggak bisa. Na bisa dibaca. Apa ya? Apalagi yang amannya sih ini aja main di senyawa organik aja. Ini. Gitu, Sri Helmi. Gimana kira-kira menjawab nggak? Oke Kak, thank you. Oke. Main aman aja guys, jawabnya pelarut organik aja. Kalau pelarut organik, teman-teman kan bisa pakai jangan klorobenzen. Sebenarnya ini salah ini sebenarnya. Klorobenzen itu kan Cl kebaca. Ini nggak boleh ini sebenarnya. Kalian bisa pakai enheksan.
N-heksan. Kemudian kalian bisa pakai etanol, metanol, dan lain-lain. Dan all lainnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Untuk yang jurnal PADS kalian udah baca belum? Itu kayaknya Belum, Mas. beda-beda judulnya ya, Kak ya? Gak tahu sih, aku nggak lihat. Bentar aku coba cek dulu. Sorry. Kalau di waktu aku sih dulu satu angkatan jurnalnya sama. Kalian nggak sama ya? Harusnya sama sih, Mas. Dikirimnya cuma satu kok. Kemarin aku yang hubungin bapaknya Oh ya. soalnya. Oke. Nah, kalian boleh bawa jurnalnya beserta oret-oretan nggak? Atau Boleh ada sih, Iya, Mas. instruksi nggak? Kak, Kalau bisa. kalau pengalaman di forensik, sorry ya Mas nyambung. Di forensik Heeh. UTS kemarin sih boleh. Sama Oke. oret-oretan. Di Stabilo juga bisa. Oke. Nah ya, dulu waktu aku juga aku dengarnya boleh dioret-oret itu jurnal dan boleh dibawa, boleh di stabilo. Tapi karena mungkin informasinya uh, bisa dibilang apa namanya multitafsir. Nah ada tuh temanku yang bikin rangkuman dari jurnal itu. Nah nggak tuh ya itu sebenarnya boleh atau enggak. Tapi ya aku mah ya udah kayak gitu. Toh toh kalau yang bagus bakal bagus juga, yang nggak belajar juga yang nilainya ya sebanding lah istilahnya. Jadi nggak tahu ya apakah boleh, kalau boleh memang rangkuman, ya ada sih temanku dia masukin jurnalnya, di-upload ke Gemini atau GPT, terus dia minta ngerangkum, terus dia masukin ke Word, dia print juga tuh rangkumannya gitu. Tapi dari yang aku amati, kebetulan yang ngeprint itu ada di kelas satu ruangan aku juga, yang aku amati malah itu cenderung tidak efektif ya kalau untuk ngeprint kayak itu, karena kita terlalu terpaku textbook kan, walaupun pakai iPhone kan bahasanya juga textbook itu. Dan Pak Dwi pun menurutku ya Pak Dwi pun tahu bahasa yang textbook mana bahasa yang berdasarkan interpretasi kita kayak gitu, karena Pak Dwi juga sering kok berdiskusi sama AI kayak itu, berdiskusi sama GPT kayak gitu. Jadi ya kalau saranku, uh, kalau memang kalian punya waktu, ya mending kalian pahami aja jurnalnya, lebih ke pahami metodenya, kemudian alasan kenapa misalnya metodenya itu dipakai, kemudian kayak apa sih kelemahan dari metode yang ditawarkan di jurnal itu biasanya. Mungkin kalian bisa patokan juga sama pertanyaan-pertanyaan yang dari tahun lalu, karena sebenarnya pertanyaan itu lebih ke pendapat teman-teman, pendapat kita terhadap pemahaman kita dari jurnal yang diberikan gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, jika nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku kembalikan ke Mbak Lili. Terima Iya, kasih Mbak semangat Mas. teman-teman. Terima kasih Mas, Mbak. Terima kasih Terima Mbak. kasih Mas. Terima kasih Mas. Izin live.